Kesultanan Delhi. Bagian 2. Melepaskan diri dari Aceh. Kerajaan Delhi akhirnya menjadi vasal dari Kesultanan Aceh setelah serangkaian ekspedisi militer yang dipimpin oleh Sri Paduka Kocah Pahlawan. Tahun 1632, Sultan Iskandar Muda menunjuk Sri Paduka Kocah Pahlawan sebagai Datuk Tunggal atau Wali Negeri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan Delhi, sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Pada pergantian masa dari abad 16 ke 17, perairan Semenanjung Malaka terbagi dalam dua kekuatan utama, Aceh dan Malaka. Malaka ketika itu di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan di ujung utara Sumatera, Aceh telah menjadi kekuatan yang siap menantang Portugis. Demi menghadang pengaruh Portugis di pesisir timur Sumatera, Kesultanan Aceh mengirimkan serangkaian ekspedisi militer. Ekspedisi militer ke pesisir timur Sumatera itu dipimpin oleh Sri Paduka Kocah Pahlawan. Tahun 1612, pasukan Kesultanan Aceh yang dipimpin Sri Paduka Kocah Pahlawan berhasil menguasai Haru. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil membuat Aceh kembali mengirimkan ekspedisinya tahun 1630. 2 tahun kemudian, Sultan Iskandar Muda mengangkat Sri Paduka Kocah Pahlawan sebagai Wali Negeri Delhi. Untuk menjalankan pemerintahan Delhi, Sri Paduka Kocah Pahlawan membentuk lembaga Datuk berempat yang terdiri dari 4 Raja Batak Karo. Lembaga ini terdiri dari 4 Raja Batak Karo yang telah menjadi Muslim dan bertugas membantu Datuk Tunggal dalam menjalankan pemerintahan Delhi. Selain membentuk lembaga Datuk berempat, Sri Paduka Kocah Pahlawan juga menikahi Putri Nangbaluan Beru Surbakti. Putri ini merupakan anak dari Raja Urung Sunggal, salah satu Raja Batak Karo yang masuk ke dalam lembaga Datuk berempat. Selain dibantu oleh lembaga Datuk berempat, kepemimpinan Delhi juga dibantu oleh bendahara, Syah Bandar atau kepala pelabuhan dan beberapa menteri. Tahun 1636, ketika Delhi masih dalam tahap pengembangan dan pengorganisasian pemerintahan, berita duka datang dari Aceh seiring meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kekuatan militer dan pengaruh Kesultanan Aceh pelan-pelan mulai menurun di sekitar Semenanjung Malaka. Sedangkan di seberang timur Sumatera, Malaka semakin memanas dengan ambisi VOC merebut wilayah tersebut dari Portugis. Tahun 1641, Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC. Ancaman terhadap Sumatera Daratan semakin nyata karena VOC telah memiliki basis yang mapan di Maluku dan Jawa. Dan kini, perimbangan politik di Selat Malaka mengalami perubahan. VOC telah mengarahkan target mereka ke tanah Sumatera. Delhi yang mulai tumbuh, kini harus menghadapi kenyataan, yaitu Kesultanan Aceh yang semakin melemah dan VOC yang tengah mengintai. Namun, Sri Paduka Kocah Pahlawan tetap menjaga hubungan yang erat dengan Aceh, meskipun beberapa kali telah berganti pemimpin. Tahun 1669, setelah memimpin Delhi sebagai vasal Aceh selama 37 tahun, Sri Paduka Kocah Pahlawan tutup usia. Kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Perunggit, putra dari Sri Paduka Kocah Pahlawan. Panglima Perunggit meneruskan kebijakan yang diambil pendahulunya. Tata cara pemerintahan Delhi tidak mengalami perubahan. Namun, Tuanku Panglima Perunggit mengambil keputusan mengejutkan tidak lama setelah memerintah memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Pada masa-masa tersebut, Kesultanan Aceh sedang dalam kondisi melemah dan dipimpin oleh Sultanah Ratu Taj al-Alam Safiyah al-Din. Negeri yang berpusat di Labuan tersebut sekarang menjadi kerajaan berdaulat dan bukan lagi sebagai vasal Kesultanan Aceh. Pasca memisahkan diri dari Aceh, Delhi menjalin hubungan diplomatik dengan VOC di Malaka. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan aksi militer dari Kesultanan Aceh. Tahun 1700 Masehi, Tuanku Panglima Perunggit tutup usia.
kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Paderap. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.